Oke, malam guys semuanya. Ketemu lagi hari ini, hari Senin. Hari Senin kita seperti biasa kita bahas soal technical. Seenggaknya kita tahu nih hari Senin plan kita selama seminggu ke depan. Emiten apa aja yang bisa kita coba lihat, atau minimal kita bisa prediksi atau bisa baca secara makro kira-kira IHSG ini udah mulai tinggi nggak, atau mulai pullback nggak, atau kira-kira kita mau plan apa nih untuk sektor apa yang kita mau fokus. Jadi seperti biasa ya teman-teman ya, hari Senin kalau dengan saya biasanya kita lebih bahas soal technical. Nah teman-teman kalau technical, seenggaknya kalau tadi ya teman-teman sempat lihat live-nya Ko Bernard, Michael, Yo, sama Farul ya. Nah sekarang dari yang sesi ini kita seenggaknya bisa cari nih emiten apa yang kira-kira nih selama seminggu ke depan masih bisa kita cari untuk entry point-nya yang secara risk menarik, secara reward tentunya harus lebih gede gitu. Oke, kita mulai langsung ya teman-teman ya. Clear ya. Nah ini kita sekarang lagi bahas chartnya IHSG. Nah teman-teman kalau lihat chartnya IHSG ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini memang sekarang ada di area resisten, tapi bisa nggak kita tahu kalau kemarin ya IHSG itu udah mulai peak ya, atau udah mulai kemahalan ya. Nah ini kita bisa lihat dari sini ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu bukti kalau IHSG ini sebenarnya udah mulai mahal nih. Nah teman-teman bisa lihat juga sebenarnya dari minor trendnya kita bisa lihat ya, IHSG dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selama 7 hari berturut-turut ya, lebih dari 1 minggu full itu IHSG itu gerakannya udah mulai lambat banget ya, alias rangingnya udah kecil banget ya, selalu di sini-sini dulu. Nah biasanya kalau kita ngomongnya IHSG ini bergerak paralel. Nah biasanya kalau udah paralel begini ya teman-teman bisa lihat nih dari osilator itu juga bisa indikasi kalau semuanya dia kalau semuanya IHSG ini udah mulai overbought ya. Nah, apakah IHSG berarti akan turun? Ya, kalau semuanya kita bicara overbought, terus kita lihat dari sini area juga di area resisten. Jadi mungkin antisipasi yang kita bisa jaga-jaga tuh IHSG-nya mungkin akan pullback dulu nih. Nah, sementara kalau teman-teman lihat IHSG ini punya banyak gap area nih, yang di sini belum tutup, dia buat gap lagi di sini. Tapi ini kan gap ini nggak harus tutup sih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah otomatis kalau semuanya kita bicara selama semester kedua IHSG mungkin akan bagus, atau sebenarnya IHSG ini bisa break dari high yang kemarin, possible. Tapi in the meantime mungkin IHSG bisa aja nih turun dulu ke bawah. Nanti kalau udah di bawah dia bakal rebound lagi. Nah turunnya sampai mana pertanyaannya kan. Nah ini kita bisa lihat teman-teman ya, ada yang ngelihat ini sebagai invert head and shoulder ya. Sebenarnya kalau kita lihat IHSG bakal ke sini, sebenarnya berarti antisipasi kita IHSG turun dong. Nah kalau semuanya IHSG turun, sentimen apa yang buat IHSG turun? Nah ini kita masih pantau sama-sama ya. Nah yang pertama, yang kedua, nah teman-teman bisa lihat nih kira-kira turunnya sampai mana dan turunnya seperti apa. Kalau turunnya seperti ini, nah ini sebenarnya turun yang sebenarnya nggak favorable buat kita. Tapi kalau turunnya pelan-pelan, berarti dia takes time ya teman-teman ya. Kalau dia turunnya pelan-pelan seperti ini, seenggak-enggaknya ya yang buat IHSG ini turun ini kan emiten-emiten big caps ya, mostly banks or semuanya LQ45 yang lain lah. Nah kalau dia turunnya pelannya seperti ini, berarti yang kita bisa manfaatkan momentumnya setiap kenaikan, atau semuanya yang ganjel IHSG untuk nggak turun banyak ini apa? Biasanya kalau di bulan-bulan Juli ini itu lebih ke mid to small cap. Nah teman-teman bisa lihat nih mid to small cap apa aja ya. Oke, kita lihat itu dulu. Nah sementara kalau teman-teman lihat ya, IHSG turun ini possible kemarin kita lihat akan buat mungkin lower high di sini, tapi ternyata IHSG tes resistennya ya. Nah sekarang apa aja yang sudah ada di stock picknya Terima Ideas nih, BDKR, PDPP. Yes, PDPP itu saya suka. Tapi kalau PDPP ini kan sebenarnya turnovernya nggak gitu tinggi ya, nggak begitu besar ya. Nah, mungkin nggak semua orang bisa masuk ke PDPP di yang size lebih besar. Nah, sama seperti logiknya gini mas, teman-teman ya.
kalau kita berharap IHSG naik ya, berarti yang bisa drive naik ini kan market-market yang big caps ya. Kalau semuanya yang naik itu market-market yang bukan big caps, naiknya tuh pelan-pelan atau naiknya nggak bisa kenceng dibandingin kalau semuanya masuk flow masuk asing itu ke bank atau semuanya emiten-emiten yang market cap-nya gede gitu. Nah, kita lihat dulu nih apa aja yang ada di stock pick-nya kita ya. Oke, tunggu. Oke, yang ada di stock pick kita ya, yes, nanti kita sama-sama lihat ya. Nah, kita masih ngelihat ini sih untuk S Hardware ya. Nah, S Hardware ini kenapa dari awal kita taruh risknya di 765 ya, 765 ke bawah, lebih dikit lah, kurang lebih di area sini. Nah, karena kita ngelihat dari sini ya, major supportnya dia masih respect, terus di sini juga dia masih respect, tapi yang nggak begitu menyenangkan ya dari S Hardware ini, waktu turun tuh dia disertai volumenya somehow lebih gede daripada volume yang di sini ya, atau lebih naik ya. Nah, ini sebenarnya nggak begitu ideal kalau kita berharap dia naik. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum punya, kita walaupun masukin ke Terima Ideas ya, nah teman-teman bisa lihat dalam 1 minggu ke depan seperti apa reaksi dari secondary trend atau minor trendnya dari S Hardware. Terus kita juga masih ada MBMA. Nah, MBMA kita ngelihatnya karena dia minimal kalau dia bergerak ranging ya, dari secondary trendnya dia masih stabil buat higher low ya. Secara technical ini sebenarnya structure marketnya belum ada new low ya, kita masih assume dia masih bisa naik lebih tinggi gitu. Terus kita juga masih punya ADMR ya. ADMR sebenarnya lebih enak nih karena dia bergerak ranging. Kalau bergerak ranging minimal kalau nggak 18% ya, kita ngambil setengahnya aja mungkin sekitar 15% atau sampai 12%, itu masih dapat profit juga ya. Terus kita masih ada juga Gajah Tunggal. Nah, Gajah Tunggal ini perlu update ya. Kemarin dia sempat ya rebound dari area entry kita, tapi setelah rebound dia pergerakannya pelan nih. Pergerakannya pelan, volumenya juga kecil, but ini memang masih area yang belum ada new low ya, atau enggak secara structure market dia belum ada new low. Terus kita masih punya Adaro, hari ini lumayan lah naik ya. Adaro ini kita punya take profit area paling dekat tuh memang di 2950 ya, karena kita berasumsi memang di sini ada seller, di sini resisten ya. Makanya kalau semuanya kita mau ambil profit dulu di 2950, nah dari tim kita mungkin akan take profit dulu di sana. Walaupun secara structure market dia masih cenderung menguat ke atas ya teman-teman ya. Tapi yang nggak begitu ideal ya pergerakannya sebenarnya dia nggak ada new high juga ya di sini ya. Terus dia juga waktu kemarin waktu mau buat high baru dia juga nggak begitu kuat ya. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda nih kalau semuanya seperti itu ya, kita mungkin bisa kurangi porsi dulu tuh kalau masih lihat iya secara Adaro ini trennya masih bisa naik ke atas. Terus AMRT ini juga lumayan fantastis ya, dia punya pergerakan turun kencang tapi dia tinggalin shadow panjang banget. Tapi ini udah di area resisten ya, mungkin kita makanya ada di kita punya stock pick. Sementara kita masih wait and see dulu untuk ini. Nah, sambil kita lihat stock pick yang lain, kita coba lihat dari pertanyaan teman-teman di sini. BDKR, PTBP, yes, BDKR itu juga lumayan bagus ya, tapi itu nggak masuk ke dalam stock pick kita. Kenapa? Karena ya mungkin balik lagi ya, pertimbangan kita itu sebenarnya lebih ke turnovernya jangan kecil banget. Kalau turnover lebih kecil banget, even kita keluarin stock pick, tapi sebenarnya nggak semua orang bisa masuk ke emiten ini gitu. Jadi kita cari yang sizable dan lumayan oke ya buat kita bisa masuk sama-sama gitu. Nah, ada juga PDPP. Nah, untuk PDPP malah sebenarnya harga-harga sekarang nih 620 itu sebenarnya teman-teman bisa consider untuk masuk. Dan kalau kita lihat ya, risknya cuma 11%, tapi rewardnya kalau kita ukur secara Fibonacci mungkin bisa sampai 820, kurang lebih 31% ya. Dan kalau kita lihat ya, tunggu sebentar ya, kita lihat PDPP. Nah, PDPP ini turnovernya kurang lebih ya, teman-teman bisa lihat ya.
segini ya. Jadi kalau teman-teman masuk ya minimal ya maksimal ya 10% 20% dari turnover. Jangan sampai teman-teman masuk kebesaran keluarnya nggak bisa gitu. Terus kita lihat lagi UNTR. Oke, dari UNTR ini memang kan udah closing gap area ya. Kalau semuanya closing gap area, sebenarnya kita prefer untuk wait and see dulu ya, just in case dia mau ke bawah. Ya kita ikut aja marketnya sehingga dia retesting dari minimal 50% dari minimal dia bergerak 50% pullback dari sini, barusan kita bisa coba entry atau spec untuk masuk di sini. Inco yang sebenarnya sempat masuk ke stok kita, tapi kita cut loss karena kemarin waktu turun tuh volumenya juga disertai sama volume ya. Nah ini sebenarnya nggak favorable juga kalau kita mau nangkep pisau jatuh kayak gini. Walau di sini tuh memang area support ya, lebih baik kita tunggu dulu nih. Siapa tahu memang ada reversal yang lebih clear, kita barusan bisa masuk lagi. But for now nggak begitu menarik ya. BRPT masih bergerak ranging ya teman-teman ya. Kita masih ngelihat BRPT entry point 950, 1020. Kita asumsi pergerakan ranging ini masih dia respect. Jadi harusnya kita tunggu dulu aja sampai market. Kalau tadi teman-teman lihat IHSG kan udah di atas ya. Kalau semuanya di IHSG turun pullback ya, berarti saham lain ikut di drag down ya, seenggak-enggaknya kita punya chance untuk masuk harga lebih murah di BRPT. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya ya, kalau kita bahas itu biasanya memang bulan Juli, Agustus sampai September itu IHSG lumayan bisa rebound. Nah, yang rebound tuh barang apa aja? Nah, teman-teman bisa coba cek ya ke kita punya Instagram, itu kita ada post teman-teman ya, saham-saham yang perform di bulan Juli. Sebentar ya, coba saya lihat. Terima kasih. Nah ini nih. Nah tunggu sebentar. Saham yang perform di bulan Juli. Tunggu. Nah ini. Potensi saham Juli masih on. Nah teman-teman bisa lihat nih, memang di bulan Juli ini chance untuk IHSG closing di zona hijau itu nih teman-teman bisa lihat ya, bulan Juli itu rata-rata selama 5 tahun ke belakang itu dia bisa perform bagus. Nah kira-kira sekarang kalau semuanya di bulan Juli tahun ini gimana? Nah kalau kita udah tahu bulan Juli punya secara historical itu chance untuk naik lebih besar. Nah barangnya apa aja? Nah teman-teman bisa lihat nih, ini yang 3 tahun perform, ini yang 5 tahun perform ya, 5 tahun 3 tahun MDK, Antam, ESA, Tower. Nah ini mungkin teman-teman bisa fokus ke sini. Seenggaknya kalau kita udah tahu guide ini, kita bisa cari entry point yang mana ya. TOWR itu salah satunya ya. Nah TOWR juga teman-teman lihat, Tower lah, Tebik lah, lumayan bisa rebound ya. Nah itu mungkin kurang lebih bisa jadi panduan teman-teman. Astra, oke. Nah Astra ini sebenarnya secara teknikal teman-teman bisa lihat ya, ini pergerakannya udah mulai slowing down ya. Tapi overall kalau kita lihat ini kan obviously dia masih downtrend nih. Kita perlu benar-benar satu impulsive candle yang lumayan gede, yang kurang lebih disertai sama volume. Nah itu barusan kita bisa lebih legit ya masuk ke situ, atau lebih ideal secara teknikal. Untuk sekarang sih ya walaupun secara valuasi termasuk murah, tapi secara teknikal kita masih belum bisa masuk nih. Kenapa? Di saham itu kita bisa masuk untung dapat 2 nih. Satu dari dividen, satu dari share price. Sementara kalau dari share price-nya ini kan masih turun ke bawah. Jadi kalau semuanya ideal ya masih belum ideal untuk entry ya. Kalau semuanya teman-teman mau spek bisa aja, tapi batasin risikonya di bawah 4280. But for now saya nggak melihat ini ada belum ada tanda-tanda dia mau reversal. Jadi kalau semua teman-teman masih belum masuk ya tunggu dulu aja, wait and see. INKP gimana? Saya tweet terus ya. INKP ini bukan sideways ya. Memang kemarin coba reversal tapi secondary trendnya nggak bisa kuat naik. Nah ini mungkin kita cari minor trendnya. Kapan dia bisa reversal lagi? Walaupun di sini sebenarnya di area-area support ya. Bisa nggak dia rebound? Bisa sih, tapi apakah sampai ke sini? Nah, kalau sampai ke sini ya mungkin 13%. Sekarang masalahnya kapan? Dan yang kedua,
apakah kalau semuanya kita dapat flow lagi ya, atau semuanya asing mulai masuk, itu belinya saham INKP dulu atau belinya saham yang lain atau emiten yang lain? Nah, so far kalau kita lihat kan banyak banget nih yang kayak Astra murah, Bank kemarin udah pada turun banyak juga, termasuk murah, terus UNTR lah. Nah, tinggal sekarang industrinya kemana? Kalau kita mau bicara lebih mengerucut, sebenarnya teman-teman bisa fokus ke industri-industri yang secara tujuan ekonomi kita masih inline gitu. Nah, apa biasanya kalau kita lihat ya, saya lebih ngelihat itu ke komoditinya teman-teman ya. So untuk sekarang apakah INKP menarik? Ya menurut saya belum begitu ideal ya untuk masuk ke sini. Even tekimnya juga ini teman-teman bisa lihat ya, INKP kalau naik tekimnya naik. Nah sementara tekimnya di secara teknikal ini kan apa ini? Chance dia buat double top ya. Nah chance begini nih, kalau sudah seperti ini pullbacknya bisa lebih dalam. Nah harusnya teman-teman tunggu dulu kalau mau masuk ke sini. Oke, berikutnya kita lihat apa lagi ya. Karwe, waduh, yes. Ini bukan pertama kali nih dengan Karwe. Karwe ini naik terus, nggak ada berhentinya ya. Nah, tinggal orang beli di sini atau beli di sini tuh exitnya kapan. Nah, kalau mau teman-teman ya dapat conviction lebih tinggi, itu teman-teman cari kenapa kok dia naik ya. Kalau saya bilang ya bisa aja dia naik terus, tapi size berapa yang teman-teman bisa masuk ke Karwe? Kalau semuanya size-nya nggak begitu besar, worth it nggak kita masuk ke Karwe di sini? Jangan-jangan nanti waktu kita masuk ke besaran, waktu mau keluar itu rebutan keluar. Nah ini yang harus diperhatiin. Oke, berikutnya kita ngasih ngeliat BBRI ya. BBRI ini sebenarnya kita nggak ngelihat ya, dari tim ekonom kita, dari riset kita itu kita nggak melihat bank-bank ini. Kita nggak ngelihat bisa driven ISG itu untuk lebih tinggi ya. Malah sebenarnya harusnya saham-saham komoditi. Karena apa? Indonesia ini kan lebih ke ini ya, cyclical teman-teman ya. Nah memang kalau bank ini cyclical, tapi kalau dari Bank BRI ini sebenarnya kenapa kok dia turun? Kenapa? Karena gini teman-teman ya. Kalau BRI ini kan memang fokusnya ke UMKM. Sementara kalau UMKM ini teman-teman mau nggak dikasihin lending ya? Kalau bank ini kan untungnya dari funding sama lending. Kalau fundingnya lebih besar, lendingnya lebih besar, ini funding ya marginnya ini adalah keuntungan banknya. Sementara kalau Bank BRI ini lebih ke UMKM, dan kalau suku bunganya terlalu tinggi, otomatis kan nggak favorable buat retail atau semuanya UMKM. Makanya kalau semuanya bank ini rate cut-nya nanti benar-benar kejadian di bulan September, yang harusnya ya itu jadi sentimen positif buat seluruh market, seluruh pasar saham ya, di luar negeri juga. Nah ini akan jadi momentum yang positif buat bank. Tapi teman-teman bisa lihat nih, kalau saya pribadi nggak mau masuk BBRI di harga sekarang. Kalau mau masuk mungkin saya akan coba masuk di harga 4.500 somethingnya. Nah ini di adjust dulu. Kenapa? Satu, di sini ada gap area secara teknikal ya, ini pasti ketutup ya. Gap yang pasti ketutup itu biasanya gap-gap yang ada di big caps, atau gap-gap yang volumenya itu cukup stabil. Nah ini kita teman-teman bisa lihat ya, beberapa fund itu harusnya udah mulai collect bank ya. Karena apa? Bank ini dinilai udah cukup murah ya, dan sizable buat fund yang gede. Jadi kalau semuanya kayak bank bagus apa enggak ya, kalau teman-teman mau panjang ya harusnya di bank ini boleh diconsider, tapi entry point-nya mungkin agak ke bawah. Jangan takut untuk nunggu teman-teman ya. Somehow kalau nunggu kita bisa ngurangin chance untuk masuk terlalu tinggi. Jadi kalau saya sih lebih ngelihat di area-area sini kita barusan boleh masuk ya. Berikutnya Akra kita juga pernah call nih teman-teman, tapi kita cut loss ya, karena kemarin kita berharap di sini tuh waktu dia ranging akan ada reversal ya, atau semuanya bukan reversal, tapi kita berharap dia masih bergerak ranging. Tapi ternyata kemarin satu kali, nah teman-teman bisa lihat nih,
ya. Satu kali dia buat shadow di atas, volumenya lumayan gede. Di sini volumenya lumayan gede ya. Apalagi waktu turun disertai sama volume. Nah, ini sebenarnya secara teknikal nggak favorable gitu. Jadi kalau masuk ke Akra ya nanti dulu. Elsa-nya malah bisa naik terus ya. Kalau Akra nggak begitu menarik at this point ya. Hari ini saya mau beli nabung sama MTEL. Ya kalau nabung ya, itu kita nggak bisa lihat ya, karena teman-teman punya view kalau nabung itu lebih panjang. Nah, kalau semuanya MTEL, by technical untuk trading ya, kita cari saham yang memang ada reversal seperti ini, naik. Nah, tinggal dia naiknya sampai mana nih? Kalau naiknya sampai mana, menurut saya kalau MTEL ya, itu di area sini nih. Di 745 itu mungkin teman-teman bisa consider untuk exit ya. Kenapa? Ya ini resisten yang cukup kuat ya teman-teman ya. Sekali dicoba, dua kali dicoba. Nah ini semuanya secara teknikal teman-teman masuk di sini. Nah teman-teman punya musuh waktu naik ke atas ya. Gini logiknya waktu kita mau jual, kita tuh butuh pembeli. Hal yang sama waktu kita beli, kita butuh menjual nih. Nah siapa yang mau beli di sini dan siapa yang mau jual di sini? Kalau yang mau jual di sini orang-orang yang bisa aja nyangkutnya di sini atau semuanya punya barang dari bawah. Nah ini mungkin teman-teman bisa toleransi di 745 sampai 720 730 untuk exit ya. Kalau untuk PGO ya PGO ini bergeraknya masih ranging. Ya kalau saya take profit di 13265 karena ini level psikologis dimana dia nggak pernah lewat nih dari sini nih. Lebih baik waktu dibawa kita ngambil spek dan kita jaga risikonya sehingga waktu di sini udah take profit. Nah dari sini sebenarnya mau ngikutin sekitar 23%. Or teman-teman mau ngikutin ranging yang ini itu kurang lebih 14%. Jadi kalau semuanya masuk harga sekarang ya menurut saya nggak begitu menarik gitu. Oke. Halo malam Ko Andi. TCPI, Telkom, ADMR. Banyak ini. TCPI. Ya oke lah. Kalau TCPI geraknya masih ranging ya. Cuman volume ini model kayak barang repo nih. Nah mungkin teman-teman kalau udah lihat patternnya dia bergerak ranging ini ngambil aja di bawah nggak apa-apa. Tapi lihat nih berapa persen. Jangan sampai kita ngambil teknikalnya. Oh chartnya bagus tapi gerak naiknya cuma 5%, 8% nggak sebanding sama risikonya dibandingin kita kalau ngambil barang lain nih. Telkom menurut saya juga saya suka Telkom. Saya suka Telkom daripada saya masuk ke Astra atau masuk ke barang lain kalau big caps ya. Menurut saya kalau Telkom harga-harga sekarang ya kalau pas ada pullback ya di area let's say 3070 something ya teman-teman boleh consider untuk masuk. Tapi upside-nya teman-teman yang paling kelihatan nih kalau kita masuk di sini. Nah, kita bisa ngelihat mungkin udah potensial uptrend, potensial gain itu sekitar 12%. Just oke juga ya. ADMR tadi udah dibahas. Medco, oke. Medco ini saya nggak begitu suka secara teknikal ya. Karena satu, ini dia cenderung buat lower high. Yang pertama, yang kedua, best skenario saya mungkin dia akan bergerak ranging ya. Kalaupun dia naik ya paling ya sampai 1520. Apakah area sekarang ini ideal untuk entry? Ya secara risk and reward mungkin menarik ya karena risikonya cuma 5-6% ya. Tapi apakah dia formnya ideal untuk naik seperti ini? Ini kan uptrend ya. Kalau ini kan ini bisa aja dia turun ke bawah, turun sampai sini. Nah yang kita bisa jaga cuma risknya nih teman-teman. Kalau masuk sekarang nih ya risknya kita cuma 5-6%. BBRI tadi udah bahas cuan. Nah oke. Nah cuan ini juga ada di kita punya stock pick ya teman-teman ya. Area entry kita di area 8550 sampai 9000 which is sekarang sih bisa entry ya. Harusnya nih kalau teman-teman lihat nih ada gap area lumayan gede ya. Seenggak-enggaknya kita bisa lihat ya gap area jadi area target kenaikan itu lebih make sense gitu. Seenggaknya sampai 13.400 itu ada 50% upside ya.
Nah, cari yang seperti ini teman-teman ya. Apakah dia beda potensi turun? Yes, tapi kita kan jaga risknya sekitar 9%. Which is kalau 9% atau 10%, kita cari BEP di 11%, itu masih lebih gampang. Oke, MTEL tadi udah dibahas tuh, bos. Coba ya kita lihat lagi. Emiten apa lagi? Nah, Tugu tuh lumayan tuh. Tugu ini geraknya lambat banget. Tapi yang cukup menarik kemarin dia kasih dividen lumayan gede ya teman-teman ya. Jadi kalau semuanya teman-teman udah sempat beli dari area sini ya, harusnya udah dapat dividen nih. Dari sini udah dapat dividen. Terus di sini juga ada gap area. Malah sebenarnya kalau pas ada entry point ke bawah, waktu dia ada pullback ke bawah, itu sebenarnya teman-teman boleh sih consider untuk masuk ya. Risikonya bisa aja taruhnya di bawah sini deh, di bawah 985, sehingga enggaknya by technical dia masih bergerak ranging ya, lumayan gede. Nah ini teman-teman bisa lihat juga ada yang pakai chart pattern mungkin inverted head and shoulder, bisa juga, sehingga enggaknya kalau dia retesting support resistance yang terakhir, teman-teman jaga risikonya cuma 45%, which is cuma 7% kalau untuk cari BEP ya. Jadi harusnya masih oke kalau untuk tunggu. Kita lihat lagi IMJS. Ini udah lama nih saya nggak lihat barang ini nih, IMJS ya. Ini masih downtrend ya. Saya sih nggak mau kalau sentuh barang begini. PNLF, yes, PNLF itu juga ada juga di stok kita. Area-area 326 332 itu teman-teman boleh consider untuk re-entry ya, atau semuanya nambah posisi average up. Karena kita masih ngelihat secara structure market dia juga masih belum break. Harusnya ini juga masih menarik ya untuk dilihat. PNLF, oke. ICBP kemarin sempat rebound, tapi balik lagi nih, kita ngelihat ini 14%. Time consuming kita berapa lama nih? Kalau semuanya kita mau ngelihat by risk aja, memang risknya nggak gede, mungkin sekitar 3-5%, atau kita adjust dulu. Nah, kita bisa aja sampai sini. Tapi time consuming teman-teman berapa lama nih? Kalau ini kemarin dia turun dari sini aja ya, dari Februari sampai sekarang baru bisa rebound. Kalau teman-teman kemarin terlanjur masuk di Februari atau Maret ya, ini udah bulan ke-6, bulan ke-7 bos. Jadi teman-teman perlu 5 asumsi lah dia pergerakannya naiknya lambat juga. Berarti teman-teman perlu 5 bulan untuk ngambil 14% worth it apa enggak. Nah ini kembali lagi ke planningnya teman-teman. Oke, Excel juga ada nih. Excel ini bergeraknya lebih ranging. Daripada Excel saya lebih suka ISAT-nya sebenarnya. But Excel ini bergerak ranging ya. Sementara ISAT-nya udah jalan duluan nih. Nih, ISAT-nya udah jalan duluan, hampir kena take profit ya. Ini nggak masuk ke kita punya stock pick ya. But kalau dia ada pullback, ya mungkin kita akan coba untuk entry lagi ya. Salah satu yang mungkin lumayan miss banyak itu kita Java. Java itu kita sempat take profit di sini. Setelah take profit, hari berikutnya dia turun, berikutnya dia masih naik. Ya udah, anyway plan kita udah tercapai di 19% ya, kita cari barang lain gitu. Bevin, nah kalau bank-bank aja itu suffer ya, kayak Bevin nih walaupun dia besar, tapi ya secara teknikal dia masih downtrendnya kuat banget nih. Ini ABCD pattern ya kalau teman-teman lihat ya, belum ada reversal clear. Jadi kalau semuanya masuk sekarang ya teman-teman kalau ngambil reboundnya 2-5% bisa aja, tapi lebih cenderung naik atau lebih cenderung turun ya. So far kalau seperti ini lebih gampang kita lihat turun ya, otomatis ya, jangan nunggangi barang yang turun gitu. Oke, kita lihat tadi udah dibahas sih. Brand, saya ada masuk brand 2 hari lalu ya. Hari ini masih dapat lebih murah. Ini masih portion dikit saya ngambil. Saya udah ngambil waktu dari bawah. Mungkin concernnya adalah bisa aja dia close gap di sini ya. Anyway, yang saya suka dari sini adalah volumenya turun nih waktu pullback. Yang saya nggak suka adalah ini sama sekali nggak ada buyernya nih. Nah, yang saya suka lainnya adalah dia punya gap area tuh sampai 11.225 level 11.225. Seenggaknya kalau kita masuk harga sekarang ya, itu kita masih punya chance 23% ya untuk naik ya.
risk and rewardnya juga kurang lebih 1:2 lah, masih bisa dapat ya, hampir 1:2 lah. Seenggak-enggaknya kalau kita masuk ke sini trennya belum patah ya teman-teman ya. Bagus mana brand sama cuan? Ya secara teknikal cuan lebih gampang dilihat untuk naik ya. Nah kalau Dewa gimana? Dewa juga masih ada di stok kita. Dewa itu kemarin kita masuk dari bawah sini, harusnya di sini udah take profit area ya. Ya 3 kali coba nggak bisa berhasil ya. Mungkin kalau dia pada pullback masuk di 5860 or 6263 paling cepat ya, itu juga boleh. Oke, PTBA ini PTBA sih lebih asik ya, kita lihat ya pergerakannya sih lebih lambat, agak lambat dibandingin yang lain, tapi dibandingin ICBP yang tadi ini mungkin lebih cepat ya. Kayak kalau kita lihat, kita bicara di depan tadi ya, apa sih yang sektor menariknya? Kalau saya masih ngeliat komoditi masih menarik, mungkin ini masih awal ya. Kalau kita bicara, kita percaya ini super cycle ya. Super cycle itu biasanya 5, 7 sampai 10 tahun nih. Kalau sekarang super cycle ya kita belum sampai 7 tahun, harusnya masih di awal banget. Nah harusnya kayak PTBA ini 2460 ya. Teman-teman cuma jaga risknya 3%, 4%. Nah, harusnya cari barangnya seperti ini. MBMA tadi udah dibahas di depan. BBNI, nah BBNI itu nasibnya hampir sama dengan bank-bank lain ya. Tapi dibandingin Bank BRI, saya lebih suka Bank BNI-nya karena reversalnya udah pelan-pelan kelihatan nih ya. Nah mungkin kalau teman-teman dapat pullback di 4710, 4770, nah itu boleh tuh. Nah, sama satu lagi nih ada sebenarnya NISP, itu NISP juga dia ada reversal. Nah tapi 14%. Nah biasanya pergerakannya lumayan lama, dari Maret sampai bulan Juni ya turunnya. Kalau kekuatan naiknya hampir sama ya. Nah ini text time-nya bisa aja sama-sama lama ya. Teman-teman tahu sendiri kalau kita kan masih nunggu red card ya. Tapi nggak apa-apa. Red card ini kalau kejadian di bulan September, asumsinya di September ini kejadian, harusnya recovery-nya akan lebih cepat gitu. Oke, kita lihat lagi apa. INKP tadi udah dibahas. Bumi juga masih downtrend sih kalau kita lihat ya. Bumi lebih bagus BRMS-nya sebenarnya ya. Bumi juga nih kan lebih kuat power turunnya. Walaupun sebenarnya volumenya lebih kecil ya di sini ya. Tapi kita lebih safe kalau kita ada reversal yang lebih clear. Mungkin kayak BRMS ini lebih gampang kita lihat naik daripada Bumi ya. Sehingga ini pergerakan ranging lebih gampang. Ranging itu paling enak teman-teman. Kita tahu atapnya, kita tahu supportnya, kita tahu risknya. Sehingga kalau kita masuk di ranging itu kita sudah prepare untuk stop lossnya berapa jauh nih, take profitnya berapa jauh dibandingin kita spek ke barang-barang yang downtrend. Bukan nggak bisa cuan, bisa aja. Tapi kalau semuanya cari yang ranging itu kita gampang ngukur risknya. Yang ranging lagi ya mungkin yang di stock pick kita tuh ada di film tuh. Nih pergerakannya ranging ya. Ya dia supportnya, dia respect, berarti dia respect. Harusnya kalau semuanya film gini, begitu naik, dia cepat dia 20% itu. Tapi waktu tunggunya lebih cepat daripada kita masuk ke ICBP tadi gitu. Harum. Oke, kalau Harum harga sekarang lumayan tinggi ya. Kalau saya sih tunggu aja dia ke bawah lagi. Apalagi kalau candle yang ini, kalau kita mau short term trading ya, ini sih candle reversal nih. Ya bisa aja dia turun dulu ke bawah. Jadi mungkin lebih baik sih kalau udah punya, bolehlah kita take profit ya. Anyway, cuan kalau nggak di take profit ya nggak jadi duit ya. Oke, INKP. Pani itu juga sama tuh, bergeraknya ranging. Nah, ranging kan paling enak, balik lagi ya, ranging. Beli bawah, jual atas, beli bawah, jual atas, beli bawah, jual atas. Ya terus ulangin sampai duit kita banyak nih. Seenggaknya sekarang kalau kita lihat Pani yang lebih kalau punya conviction lebih besar, yaitu kita combine sama fundamentalnya. Nah, Pani ini sendiri kan dia mau ini ya, NPRI teman-teman ya. NPRI-nya kapan ya? Mungkin bisa aja bulan depan tuh ya, dengar-dengarnya ya. Kalau semuanya Pani mau NPRI ya,
NPRI ini berarti preemptif ya teman-teman. Teman-teman nggak bisa tebus rate-nya. Nah, tinggal rate-nya nih di harga berapa. Nah, kalau berdasarkan rate issue yang kemarin, Pani kan rate issue-nya di harga lebih tinggi daripada harga marketnya. Biasanya tuh hari-hari deket-deket rate issue tuh ya, lumayan kenceng naiknya. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau misalnya bulan depan dia rate issue ya, harusnya deket-deket bulan depan. Kalau teman-teman masih ada chance untuk masuk di harga bawah, itu mungkin sebenarnya bonus karena risknya lebih kecil. Jadi itu kalau Pani, Bafik, saya nggak ngelihat bank-bank yang seperti ini menarik sebenarnya ya, walaupun dia kenceng ya. Nah, terus juga size masuknya, turnovernya nggak gitu besar juga. SMGR, harusnya SMGR sih akan pullback dulu ya teman-teman ya. Kalau mau masuk sekarang, mungkin tunggu dulu deh di bawah, sampai ke bawah barusan risknya lebih kecil. BBTN, nah ini juga sebenarnya saya lumayan suka, tapi area ini harus take profitnya. Nah teman-teman bisa lihat ya, tadi ada berapa? BBNI, Brand, BRI, terus NISP, chartnya technical wise udah mulai reversal ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat ya, pas udah mulai reversal, mana yang jalan dulu, mana yang kena take profit dulu, mana yang kena resistance dulu, itu biasanya leading tuh teman-teman ya. Nah kalau semuanya leading, kita lihat nih sektornya apa nih. Kalau BBTN ini kan lebih ke ini ya, kredit perumahan teman-teman. Nah tinggal faktor X-nya apa? Faktor X-nya kalau misalnya nanti di bulan September dia, yang tadi kita bicara itu ada rate cut beneran kejadian ya, harusnya bank-bank lain juga ikut ke boost tuh. Terus BMRI juga saya ngeliat ya, nih hampir sama ya chartnya semuanya ya. Nah mungkin cari yang belum begitu jauh ya naiknya ya, seenggaknya pullbacknya kalau nggak begitu jauh nih. Logiknya gini nih teman-teman ya, kalau barang udah naik tinggi segini atau udah naik segini, teman-teman mau ngambil itu takut tuh. Tapi kalau semuanya naiknya pelan-pelan, itu orang-orang secara psikologi itu nggak takut untuk masuk. Atau waktu dia pullback kita masuk, waktu dia ada diskon, itu lebih comfortable daripada barang-barang yang naiknya udah tinggi gini nih. Saham Trim komentarnya, katanya hari ini ada ini ya, ada crossing ya, tapi masih turun ya. Balik lagi nih, kalau kita mau stick ke technical, ya memang di area support, tapi sebenarnya ini bukan sign yang bagus nih, karena kalau kita masuk dan kita berharap dia terus bergerak ranging ya, menurut saya ini sebenarnya udah kemarin sellernya lumayan gede. Jadi kalau mau masuk ya teman-teman bisa naik, tapi chance-nya untuk nunggu itu agak lama, karena karakternya memang seperti itu ya kalau trim ya. Nah mungkin kalau mau yang cepat ya bukan ke trim gitu. PTRO, nah ini grup-grupnya Barito ya. Nah ini bisa sih kalau naik ya, tapi pergerakannya masih ranging ya. Chance naik ada, chance naiknya jauh lebih tinggi ya. Naik lebih tinggi ya, target saya di 13.475. Kalau mau masuk sekarang, yang paling nyaman buat kita ya kita jaga risknya. Entry-nya di 8.425 sampai 8.500, karena pas secara teknikal dia belum ada break trend ya, harusnya teman-teman kalau pas ada dapat diskon ya jaga risknya di 9%. Tebik. Oke, tadi kita bicara ada Tebik Tower ya. Ini bergeraknya ranging juga. Terus kalau Tower ini juga nih, Tower juga udah mulai naik ya. Nah, ya cari yang reversalnya seperti ini teman-teman ya. Cari yang reversal seperti ini, yang cari yang roomnya untuk nah ini ada gap area di sini nih. Nah, teman-teman bisa mungkin targetnya sampai ke sini. Kalau pas kita mau ngambil ini ya cari minor trendnya untuk entry. Arto ini juga geraknya masih ranging juga. Kalau mau masuk ya di 2180, dia cuma 6%. Sehingga risk reward 1/2 itu masih lebih comfortable ya kalau kita masuk ya. CNMA ini masih turun juga nih. Oh, udah mulai reversal ya. Oke, tapi untuk CNMA industrinya nggak begitu seksi ya untuk sekarang ya. Sama sih kayak film tadi.
Ini sama IPO nih. Kalau ini ya ini sih harus main cepet sih kalau begini. BSBK, oke, BSBK ini area-area resisten nih, harusnya udah mulai take profit dulu. Nah, buka nih saham yang cashnya banyak dan naik-naik juga, tapi dibanding Goto seenggak-enggaknya dia nggak nyender 50 ya. Kalau masuk di 126 teman-teman ya, ini chance dia mau reversal. Menurut saya kalau mau masuk ya 126, dia cuma closing gap, seenggak-enggaknya teman-teman bisa ngambil kurang lebih sekitar 16%, 15% ya. Nah ini juga boleh nih kalau mau di-consider untuk masuk. Oke, terus apa lagi ya? MNCN tadi udah dibahas. Oh, MNCN belum ya. Ini juga nih nggak kuat naik juga nih seperti ini ya. MNCN. Ini sebenarnya not bad sih kalau dari technical ya. MNCN ya. Tapi MNCN ini apa? RTI ya? RCTI ya. Kalau biasanya orang kan kaitin dia sama momentum. Kalau sebelumnya kan ada Piala Dunia, ini kemarin ada Euro, ya harusnya Euronya udah kelar, harusnya subscriptionnya nggak mungkin. Ya, kita harus lebih mawas lagi nih teman-teman ya. Begitu COVID-nya selesai, subscription turun. Begitu Piala Dunia turun, ya subscription turun. Begitu Euronya turun, selesai, ya otomatis subscriptionnya juga nggak mungkin stabil di angka kemarin ya. Kecuali Netflix kali ya. Netflix ya teman-teman, mungkin semua orang pada punya ya, mau nonton nggak nonton ya. Nah itu mungkin kalau untuk ini ya, MNCN. Apakah ada harapan buat saham ASI? Ada. Tapi ya mungkin agak pelan aja gitu. Oke, UNTR. Oh ya, UNTR tadi belum. UNTR ini masih proxy dari ini ya, komoditi juga ya. Oh tadi udah sih, yang kurang lebih 50% dari dia punya swing yang di sini, seenggak-enggaknya di 23 ke bawah, 23.000, 20 berapa? 28 something kali ya. Kepik ya. Kepik. Nah ini sih susah ya. Kalau udah tinggi banget nih, berani nggak masuk lebih tinggi lagi, berharap lebih tinggi lagi. Logiknya gini, lebih gampang barang naik dari atas atau lebih gampang barang masuk dari bawah. Nah kalau teman-teman mikirnya lebih gampang dan naik ke atas untuk naik lebih tinggi, ya silakan. Tapi kalau saya nggak begitu suka, karena bisa aja yang di bawah udah take profit tuh ya. Karena itu juga sama nih, model seperti ini upside-nya udah gak gitu banyak sih kelihatannya ya. Terus dari apa lagi nih? Astra, MCAP. Wah ini sih saham trading aja gitu. Kalau main agak swing agak serem-serem ya. ULTJ masih ya, ULTJ ya, pergerakannya masih ranging ya. Kalau semuanya kayak gini ya, 15% untuk ULTJ kayaknya lebih agak susah nih. Mungkin nggak sampai situ udah pada take profit dulu nih orang-orang ya. Nggak begitu menarik sih, baris and reward. BMRI tadi udah dibahas. Nah sebenarnya kalau lihat ya, emiten yang paling punya banyak duit itu sebenarnya emiten-emiten yang kapal-kapalan nih, karena rate-nya pada tinggi semua ya. Nah sekarang kemarin kan gara apa? Karena ada yang problem di terusan Suez itu ya. Ya biasanya harga mereka itu jadi lebih premium nih teman-teman. Nah sekarang kalau kita lihat nih, sampai kapan dia bakal naik ya? Nah by technical sebenarnya ini kan udah di area resisten. By fundamental atau by sentiment, nah nanti kalau misalnya nih yang terpilih presiden US-nya tuh si Donald Trump ya, dia tuh sebenarnya nggak begitu suka sama perang ya. Nah harusnya masalah-masalah begini nih buat harga jadi lebih stabil. Nah dia barusan election di tanggal 6 November ya, 6 November atau November awal ya, kurang lebih ya teman-teman punya space waktu sampai
sebelum dia election lah. Nah, jadi kalau teman-teman masuk ke sini nih harga sekarang sebenarnya udah mulai tinggi, udah mulai mahal. Harusnya taking profit ya di sini. Grup Bakri apa nih? Banyak grup Bakri ini ya. Ada Bumi, BRMS, Bakri yang sama Salim juga ada. Banyak nih kalau mau lihat satu-satu. Inco tadi udah dibahas di awal. MLPL ini juga nggak kemana-mana masih ya, di sini doang. Era, nah kalau semuanya begini-gini nih, yang retail kan belum begitu jalan ya. Harusnya kita lihat ya, tunggu reversal. Harusnya sih ya ada chance ya reversal sebentar tether, tapi harusnya kita lebih nyaman kalau pas dia benar-benar clear reversal aja ya. Kalau untuk sekarang sih spek cuma ngambil pendek-pendek gitu ya. PART, nah ini sebenarnya good company ya, tapi ya buat trading aja untuk pendek. Untuk ini kita harus ikutin minor trendnya. MDKA juga ada nih teman-teman, di kita punya trading ideas ya. MDKA kita ngelihat pergerakan ranging ini sebenarnya kita bisa manfaatin untuk masuk di harga paling agak bawah ya, pas di dekat-dekat support ya. Analisa ini pakai trading view. Tadi PNF udah. LSIP nya oke. Dari LSIP ini juga nggak begitu menarik masih. BBCA itu juga mungkin dari semua bank yang paling stabil cuma BBCA yang masih bergerak di sini, dan dia belum turun, belum pullback ya. Harusnya area-area sekarang kalau mau masuk tunggu dulu deh, tunggu aja kalau dia ke bawah. Oke. CNMA tadi udah dibahas. Guna juga masih IPO baru ya. Jadi manfaatin aja trading ya. Oke. Jadi overall Java tadi udah oke, coba deh SMRA nih. Terakhir SMRA. Mahalan taksi daripada SMRA-nya tunggu. SMRA kalau pas ada pullback boleh ya, di 525. Elsa itu yang mungkin masih jalan naik ke atas ya, 8% hari ini. Nah, cari yang di bawah, mungkin pullback 50% dari sini. Nah, teman-teman barusan kita lihat sama-sama. Mungkin ya, yang menurut saya nggak banyak yang lihat ya. Ini juga ada di trading ideas kita. Terus juga ada research report juga tentang OTL ya, teman-teman bisa lihat ya di risetnya Trimegah. Pewon ya terakhir deh, Pewon. Nah, Pewon ini kan bergeraknya di recurring income teman-teman ya. Kalau semuanya kita lihat dia penjualan rumah itu juga nggak sebesar yang lain, tapi recurring income-nya ini porsinya itu bisa kontribusi sekitar 50-60% ya. Jadi kalau menurut saya yang seperti ini ya, company-nya sendiri, emitennya sendiri sebenarnya nggak begitu peduli sama harga sahamnya sih. Jadi kalau semuanya teman-teman masuk ke sini ya dekat-dekat resisten atau udah untung ya ambil aja, karena bergeraknya dari dulu sampai sekarang ya di sini-sini doang kalau Pak Kwon ya. Jadi kalau ada cuan ya bungkus aja gitu, apalagi marketnya juga berusaha recovery ya. Terus ISG-nya juga kalau teman-teman lihat tadi di awal udah lumayan tinggi ya. Jadi mungkin kasih waktu lah, kalau semuanya dia lagi turun ya teman-teman dapat bonus kan, harga lebih murah ya. Kalau menurut saya sih jangan terlalu dibuat trofi ya, wah udah 5%, 10%, siapa tahu 20%, 30%. Ya kalau udah deket resisten ya ambil aja dulu gitu loh. Jadi banyak juga ya yang udah di cover ya. Harusnya teman-teman boleh lihat ya. Nanti mungkin yang tadi telat ya coba lihat rekaman ulangnya aja. Tapi so far kalau dari kita ya, yang mungkin masih bagus, yang masih belum naik itu ya mungkin PNLF itu masih menarik. Terus kalau mau teman-teman spek itu ke MIDI ya, walaupun turnovernya masih kecil nih sekarang ya, itu mungkin teman-teman boleh consider masuk. MDKA itu juga boleh. Maha ini agak lemot sih teman-teman ya, tapi harga-harga sekarang kan risikonya nggak gitu besar. Terus tadi film menurut saya juga kecil juga, walaupun sektornya nggak begitu menarik ya dibandingin komoditi, but dia masih respect dari supportnya. Terus yang terakhir yang menurut saya
menarik masih ada di cuan. Oke, jadi mungkin itu dulu teman-teman ya. Kita ketemu lagi deh nanti hari Rabu. Biasanya kita akan ajak anak research ya, untuk teman-teman kalau mau tanya soal fundamental, atau mungkin nanti hari Rabu sesinya sama Glenn. Nah, nanti kita ketemu lagi deh minggu depan, kita bahas technical lagi. Thank you buat teman-teman yang udah lihat hampir selama 1 jam. Kita ketemu lagi next week.